Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri wasyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wan nazi'ati gharqa wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qalat lahul malaikah walaka mithlu dzalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang mulia yang sama-sama kita muliakan, Kiai Haji Mir'an Syamsuri yang sudah meninggalkan kita, Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Kamil, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Latif Kamil, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Makhsus, Al-Mukarram Kiai Haji Mubarak SPDI, Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Syakur, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Sarbini, Al-Mukarram Kiai Haji Mamat Qurtubi Hasan, Al-Mukarram Ustaz Haji Syamsuddin, Al-Mukarram Ustaz Sahroni, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Tahir, Al-Mukarram Ustaz Haji Ayatullah, para alim ulama, para kiai, para jamaah sekalian, wabil khusus sahabat saya Kiai Haji Ahmad Riyad Han, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur. Sebagai wasilah saya bisa bersilaturahim kepada beliau dan keluarga besarnya, khususnya keluarga besar almarhum Abuya Kiai Haji Jamaluddin bin Kiai Haji Muhammad Seman, dan juga para alumni, para santri-santri yang belajar dengan beliau. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama, banyak kiai yang hadir di sini, banyak santri-santri beliau yang tentunya jauh
lebih alim dari saya, apalagi ada Bang Haji Riyad ya. Kalau saya itu di pesantren itu memang kenapa Bang Haji Riyad waktu di pesantren itu jadi pimpinan saya. Beliau itu jadi ketua pondok, saya jadi ketua keamanan. Jadi saya kalau setiap saya di pesantren pasti saya kalau jadi pengurus ketua keamanan aja. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Ya, ya. Pokoknya bagian begitu dah. Ya. Pokoknya selalu saya jadi ketua keamanan sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita hadir dalam acara yang baik dengan niat yang baik, tempat yang baik, insya Allah pulang dari sini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Acara haul guru kita, kiai kita, ulama kita Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Jamaluddin bin Bapak Haji Muhammad Seman, yang malam hari ini dihaulkan haul yang ke-11. Harapan besar beliau dan keluarga besar almarhum tentunya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, insya Allah beliau diterima amal ibadahnya. Dengan doa-doa kita, beliau diampuni segala dosa-dosanya. Seluruh amal dan ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya diterangkan, diluaskan, makomnya dijadikan tempat yang terbaik, terindah, raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di Indonesia ada banyak tradisi, kebiasaan, upacara-upacara keagamaan yang dinilai baik, banyak manfaat dan hikmah. Salah satunya adalah acara haul, peringatan ulang tahun kematian. Itu di Indonesia disebut dengan acara haul. Peringatan acara kelahiran seseorang biasanya itu disebut dengan milad. Peringatan hari lahirnya partai biasanya disebut harlah. Betul? Biasanya begitu. Yang substansinya, intinya adalah kita mendoakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah dalam acara haul. Sebab kalau kita mendoakan ulama, mendoakan orang yang meninggal dunia, sesama muslim, saudara, keuntungannya bukan hanya untuk orang yang meninggal, tetapi keuntungan yang lebih besar adalah untuk orang yang mendoakan. Bukan saya yang bilang, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man da'a li akhihi bi dzakhril ghaib qalat salahul malaikah walaka mithlu dzalik. Barang siapa yang mendoakan saudaranya bi dzakhril ghaib, saudara, qalat salahul malaikah, malaikat akan berkata lahu kepada orang yang mendoakannya, walaka mislu dzalik, sama kamu juga seperti itu. Malam hari ini kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa guru saya. Kata malaikat, walaka mislu dzalik, sama dosa lu juga diampunin. Kayaknya mah dosa lu banyakkan lu daripada guru lu. Gitu.
Ya Allah, terangkanlah kubur guru saya. Kata malaikat, walaka mislu dzalik, sama kamu juga seperti itu. Mudah-mudahan kuburan kamu juga diterangkan. Ya Allah, nawwir qabrahu wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempatnya. Kata malaikat, walaka mislu dzalik, sama kamu juga seperti itu. Jadi kita mendoakan manusia, kita mendapatkan balasan yang lebih hebat. Kita didoakan para malaikat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi beruntung saudara kalau seandainya kita hadir dalam acara haul. Mau 7 hari, mau 40 hari, mau 100 hari, jamaah sekalian. Itu kita didoakan malaikat. Jadi lebih hebat kita sebetulnya tuh. Betul. Alhamdulillah. Jadi rugi nggak kalau orang mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, rugi tidak? Nggak rugi jamaah sekalian. Itu keluarganya itu didoakan para malaikat. Makanya nggak ada ceritanya saudara, keluarga anak nih membuat acara haul besar-besaran, mau kecil-kecilan, mau besar-besaran, dia jadi susah hidupnya gara-gara ngadain acara haul. Saya orang tua saya, Bang Haji Riyad pernah saya undang ceramah di tempat saya. Awalnya kagak mau. Kata Bang Haji Riyad, saya kagak bisa ceramah. Udah Bang, baca kitab aja, saya bilang gitu. Ya, ya suruh baca kitab beliau. Ya, kalau baca kitab udah pasti bener tuh Bang. Ya, kalau ceramah kan ngalor ngidul kadang-kadang. Ya sekalian. Iya, iya. Itu ya sekalian. Ya, jadi luar biasa aja sekalian. Itu acara haul, udah haul yang ke-23 Bang Haji, udah haul yang ke-23. Alhamdulillah semakin lama semakin besar, semakin lama semakin berkah. Dari mulai kita motong ayam sendiri, beli telur sendiri, sampai sekarang itu kita udah nggak repot-repot. Kita mau mengadakan acara kambing, ada yang motongin, bukan saya yang motong, maksudnya yang beli saya. Ya sekalian, itu kan berkah itu, luar biasa ya. Ya, itu berkahnya kita mengurus, mendoakan orang tua. Jadi kita nih jamaah sekalian ya, bukan hanya manfaatnya nih ya, berkahnya juga luar biasa. Bukan hanya berkah, berkatnya juga dapat kita. Ya Allah ya, shallu ala Nabi Muhammad. Makanya tadi disampaikan tuh singkat tuh hadis itu, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Apa maksudnya putus amalnya jamaah sekalian? Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Artinya putus amalnya walaupun amalnya belum selesai. Amalnya belum kelar nih, tapi udah keburu mata, udah habis sampai di situ. Makanya orang mati itu macam-macam, Pak. Lagi mimpin tahlil, jamaah sekalian, tahlil belum selesai, datang mata, in qata'a amaluhu, habis sampai di situ, udah nggak bakal bisa ngelarin tahlilnya. Tahlil belum selesai, sudah keburu datang kematian, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Lagi kerja belum selesai, baru masuk, jemaah sekalian, datang mata, in qata'a amaluhu, selesai kerjanya sampai di situ. Lagi ngajar, saudara, mata, datang kematian, berhenti ngajarnya sampai di situ. Itu maksudnya in qata'a. Makanya orang mati macam-macam. Ada yang lagi mimpin tahlil meninggal, ada yang lagi baca Quran meninggal, ada yang lagi khotib meninggal. Yang ceramah belum ada, enak aja loh. Ya sekalian ya. Jamaah sekalian ya. Nah itu ya. Kita mau mati kapan saja, yang penting husnul. Orang pasti mati, Pak. Orang udah pasti mati. Dan ketika kita hidup kita nggak bawa apa-apa. Nah nanti nih ketika kita meninggal kita harus bawa apa? Kan itu. Waktu kita hidup, lahirkan ini nggak bawa apa-apa tuh. Nanti ketika kita meninggal dunia, kita harus bawa apa? Apa yang kita bawa, saudara, para jamaah sekalian? Makanya ajal itu nggak ada yang tahu. Ini setelah ini nanti siapa yang meninggal dunia? Mau kapan matinya, jamaah sekalian? Di mana meninggalnya? Yang jelas itu udah kepastian. Sebab dalam kehidupan ini kan manusia nggak ada yang nggak bisa ditolak, ada 3: tua, sakit, mati. Manusia makin lama bukan makin muda, makin lama makin tua. Pengajian karena jenggot pada putih tuh ya. Kita aja sekalian. Iya, makin lama makin tua. Perempuan makin lama bukan makin cakep, makin lama makin nggak sama bawa apa juga. Ya sekalian, betul.
Iya, waktu masih muda aja dia itu. Perempuan umur 17 tahun, tatapan matanya setajam tatapan mata elang. Boh. Coba nenek-nenek umur 80 tahun, cucunya nyampe, apa dia bilang? Siapa lo? Tuh. Matanya mah kagak berubah, pandangannya yang berubah. Kenapa? Karena sudah berubah semua, jamaah sekalian. Perempuan umur 17 tahun tai lalatnya ada di pipi. Umur 80 tahun tai lalat pindah ke janggut. Gilok tai lalat merosot. Tai lalatnya kagak pindah, kulitnya yang udah bergeser. Kenapa? Karena udah tua. Lihat perempuan umur 17 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang mengesankan, menggemaskan. Nenek-nenek umur 17 tahun pakai celana legging, dilihat dari belakang kayak balon diairin jemaah sekalian. Yang salah bukan celana leggingnya, tapi umurnya yang sudah tua. Apa maksudnya? Alhamdulillah nih kita acara haul, guru-guru sepuh kita yang tua-tua banyak yang hadir, betul? Yang muda juga ada, saudara. Mudah-mudahan duduknya kita di sini adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir yang terbaik, Pak. Kita datang di sini nih. Walaupun takdir yang terbaik belum tentu kita suka, mau enggak itu takdir yang terbaik. Kan kita duduk begini belum tentu suka semua nih. Mana capek dari tadi kita dari jam 8, jauh sekalian, mau selonjoran kagak enak, nyender tembok jauh. Iya kan? Mana ngantuk kita. Mau suka mau enggak ini takdir yang terbaik kita ada di sini nih jamaah sekalian. Kan takdir yang terbaik belum tentu kita suka. Ya saya suka bilang sama ibu-ibu, pengennya mah punya laki yang ganteng, pinter, kaya. Pengennya begitu. Punya laki pengennya yang kaya, dapatnya yang miskin. Saya bilang punya laki miskin mungkin itu takdir yang terbaik. Untung lakinya miskin. Coba kalau lakinya kaya mungkin dia sudah main mata dengan perempuan lain. Kadang-kadang miskin aja belagu. Betul. Betul. Itu ya sekali. Udah miskin lagu lagi. Ya terbaik tuh jangan sekalian. Jadi belum tentu kita, iya jangan sekalian. Jadi takdir yang terbaik itu mau suka mau enggak itu adalah takdir yang Ini duduk di sini kita takdir yang terbaik, saudara, para jamaah sekalian. Yang pertama tuh tua nggak bisa kita hindarin, Pak. Nggak bisa dihindarin. Jamaah sekalian, mau kita apain kayak mau karena perempuan sekarang mukanya pada glowing, lehernya keling jamaah sekalian. Muka doang glowing ya. Yang kedua yang nggak bisa dihindarkan oleh manusia, yang kedua adalah sakit. Siapa manusia yang nggak pernah sakit? Kita semua pernah sakit, Pak. Mau berat, mau ringan, mau lama, mau sebentar, pasti kita pernah ngalamin sakit. Dan manusia tidak ada yang kesehatannya sempurna. Ini malam ini nih nggak ada kesehatan yang sempurna ini. Ada yang lagi mules perutnya, ada yang lagi puyeng, ada yang lagi cekak-cekot, ada yang kakinya lagi pada rengkeng gini, iya kan? Ya ada yang kesemutan, betul. Nggak ada nih yang sempurna kesehatan kita pada malam hari ini. Cuma kita kagak ngomong aja sama orang malu. Iya jangan sekalian, nggak ada yang sempurna. Sekelas Nabi kita Muhammad Rasulullah, sama beliau juga pernah sakit, cuma beda sama kita. Nabi, saudara, para jamaah sekalian, pernah sama ngalamin sakit, cuma bedanya sama kita. Rasulullah umurnya 63 tahun, cuma mengalami 2 kali sakit seumur hidupnya. Kenapa cuma mengalami 2 kali sakit? Karena ada 2 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Pertama, saudara para jamaah sekalian, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya kita jamaah malas tahajud jarang, makanya sakitnya kagak ngasoh-ngasoh. Betul, ada aja yang dirasain ya. Ya Allah, jamaah sekalian. Iya. Luar biasa ya Nabi jamaah sekalian, sumur Ja'ronah aja sumur beracun diludahin racunnya hilang. Kalau kita air bener-bener kita ludahin jadi beracun. Itu beda jamaah sekalian. Kan begitu ceritanya itu. Sumur Ja'ronah kan tadinya bisa dikonsumsi tuh Pak. Ja'ronah atau Ji'ronah. Sekarang masih ada sumurnya itu. Cuma udah ditutup ya, udah ditutup. Ya sekarang itu. Air itu tadinya bisa diminum, dituangin racun. Lapor sahabat ya Rasulullah, ini sumur jadi beracun. Dilihat sama Rasulullah, diludahin jamaah sekalian. Diludahin oleh Rasulullah, itu air yang tadinya beracun jadi netral dengan sebab diludahin oleh Rasulullah. Kalau kita beda, air putih kita diludahin, lah mabok kita minum. Ini terbalik kita jamaah sekalian. Maka Rasulullah sehat, seumur hidupnya cuma mengalami 2 kali. Mudah-mudahan pulang dari sini semua sehat walafiat. Jamaah sekalian. Yang ketiga jamaah sekalian yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia adalah al-mautu, kematian. Makanya kematian itu disebut sebagai musibah, saudara. Musibah itu kan sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan kepada siapa saja. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja musibah.
terjadi kepada para nabi, terjadi kepada para rasul, terjadi kepada para kiai dan keluarganya, bisa terjadi musibah kepada siapa saja. Iya, itu yang namanya musibah jemaah sekalian. Karena itu musibah itu ada yang sifatnya musibah itu sebagai bala, sebagai ujian. Ada musibah yang sifatnya itu sebagai tadhkirah, peringatan. Ada musibah yang sifatnya itu sebagai azab, sebagai siksa. Sebagai ujian, Allah memberikan musibah kepada para nabi, Allah memberikan musibah kepada para kiai, Allah memberikan musibah para jamaah sekalian, ujian kepada para ustadz, kepada para habaib misalnya. Itu sengaja para jamaah sekalian untuk mengangkat derajat seseorang. Shallu ala Nabi Muhammad. Asaddul bala al ulama al anbiya wal ulama. Sedahsyat-dahsyatnya cobaan adalah cobaan yang menimpa para nabi dan para ulama. Karena Allah tidak akan membiarkan manusia, cukup dia mengatakan iman, wahum la yuftanun, sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diuji dulu jamaah sekalian. Diuji nih di Indonesia, banyak nih ulama-ulama begini segala muncul aliran sesat. Lu pengen tahu nih ulamanya dia enggak nih. Muncul kiai yang macam-macam jamaah sekalian. Segala imam khotbah lah perempuan. Segala Al-Qur'an ada dikata kalam Nabi jamaah sekalian. Tuh kalau ngomong udah kiai mau siapapun jamaah sekalian, mau dia presiden, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia syekh, jamaah sekalian, sesat tidak tuh? Sesat tidak? Jadi yang begitu-begitu mah nggak perlu fatwa ulama. Ngapain tuh ulama-ulama bilang fatwa itu sesat? Semua umat Islam berhak mengatakan, kalau ada pendapat mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Rasulullah, mereka berhak untuk mengatakan itu adalah sesat. Betul? Nggak perlu ngapain fatwa-fatwa ulama. Orang kita tahu semua saudara. Kalau fatwa itu para jamaah sekalian, kalau misalnya ini masih samar, masih perlu dimusyawarahkan. Yang namanya musyawarah adalah sesuatu yang belum selesai kedudukan hukumnya, perlu dimusyawarahkan, perlu diadakan pembahasan, baksul masail misalnya. Tapi kalau sesuatu sudah jelas halalnya, sesuatu kalau sudah jelas haramnya, ngapain pakai fatwa jamaah sekalian? Ini anggur halal apa haram? Jangan ngomong halal dulu, nunggu fatwa, kelamaan. Betul? Betul? Ada sesuatu yang harus kita tunggu fatwa ulama, ada sesuatu yang tidak perlu kita tunggu fatwa ulama. Betul? Itu jamaah sekalian. Ya, jadi makanya ya begitu. Kalau didiamin terus orang-orang yang begitu semakin jadi jamaah sekalian. Ya, maka kita doain dah ya, mudah-mudahan biar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu jemaah sekalian ya. Nah makanya alhamdulillah kalau kita masih ada ulama-ulama, masih ada kiai-kiai ya saudara, insya Allah ini kampung halaman kita, bangsa dan negara kita mudah-mudahan aman, tentram, damai, amin ya robbal alamin. Makanya hati-hati Pak, karena milih ulama, milih guru nggak sembarangan Pak. Nggak hanya milih ulama, milih guru, milih wakil rakyat aja kita nggak sembarangan. Betul? Ada caranya Pak, kayak kita nih, ini kan lagi mulai pesta demokrasi nih, betul, betul, iya kan, jangan sekalian, wah dikit lagi nih, ya pilpres ya mas sekalian tuh caleg-caleg tuh udah mulai dipasang-pasangin tuh, bannernya, spanduknya ada yang diikat pakai tambang, ada yang ditarik, dan sekalian baliho-baliho yang di pinggir sungai, ada yang udah kehantam angin miring kayak gitu, ya kan sekalian, ya kan, ada yang dipaku-pakuin di pohon-pohon angsana tuh ya. Saya bilang yang namanya pesta demokrasi, pesta itu kan sesuatu yang menyenangkan. Pesta itu sesuatu yang menggembirakan, betul. Jadi kalau sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, nggak boleh kita satu sama lain saling menjatuhkan. Itu namanya pesta, saudara. Tapi kalau seandainya ada pesta satu sama lain saling menjatuhkan, itu pesta udah kagak bener kalau begitu. Makanya ada proses pemilihan. Kenapa ada proses pemilihan? Artinya kita yang disuruh milih. Karena kita disuruh milih, makanya biar bener kalau milih. Jangankan kita milih wakil rakyat saudara, kita milih duren aja, kita mau beli duren kita pilih-pilih dulu, bang ini duren bagus nggak nih, kita cium tuh, kalau wanginya menyengat cakep nih. Yang kedua, ini tua apa enggak nih, lihat aja tuh durinya, kalau durinya tidak terlalu runcing berarti duren itu tua saudara. Manis nggak nih, dicongkel sama tukang duren, kalau teksturnya itu lembut berarti bagus nih duren. Saya ngomong begini bukan berarti pernah saya dagang duren, bukan ya. Tapi saya nanya aja mas, kita mau beli semangka, ini manis kan di semangka, kita lihat nih warna hijaunya pekat atau tidak. Kalau pekat tandanya tua, kita lihat tangkainya jamaah sekalian, kalau seandainya dia cepat layu berarti itu semangka itu masih muda. Kita milih buah aja jamaah sekalian, kita pilih dulu, apalagi milih wakil
wakil rakyat. Maka satu jamaah sekalian, mereka-mereka yang kita pilih ini satu nih, satu. Lihat aja ada hubungan baiknya sama keluarga bagus apa enggak. Gitu. Karena keluarga itu adalah lingkungan sosial yang paling terkecil. Kalau di keluarganya udah cakep, insya Allah di masyarakat juga bagus. Lihat sama istrinya akur apa kagak, sama keluarganya dia rukun apa enggak. Kalau seandainya ada calon legislatif, calon dewan, calon presiden, calon apa aja, wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin daerah, segala macam, dia sama keluarganya bagus, keluarganya akur, saudara, nah berarti insya Allah di masyarakat juga bagus. Haul membentuk kebersamaan, haul membentuk persatuan antar keluarga, betul? Nih, jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya mereka udah akur sama keluarga, ada caleg begitu tuh, akur sama keluarga, bagus nggak tuh kalau begitu? Nah kalau tiap hari caleg berantem sama bininya, sama keluarga kagak ada yang akur jamaah sekalian. Tuh caleg begitu pilih jangan tuh. Pilih jangan tuh. Jangan sama keluarga yang kagak akur, apalagi masyarakat. Lihat hubungannya sama tetangganya bagus apa enggak tuh? Kalau tetangganya bagus, udah pilih. Setelah itu lihat sama masyarakatnya tuh. Masyarakatnya bagus gak? Kalau ada acara haul dia datang apa kagak? Kalau ada acara undangan dia datang enggak tuh? Kalau ada acara tahlil dia hadir apa enggak tuh? Acara-acara di masyarakat dia aktif atau enggak tuh? Begitu dia aktif jamaah sekalian dia mencalonkan, berarti memang bagus di masyarakatnya. Ini kadang-kadang orang baru mau nyalonin doang, mereka kagak pernah kelihatan. Udah nyalonin aja tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, sampai udah kagak ada orang dia nyampe jamaah sekalian. Itu yang begitu tuh brengsek tuh. Pilih jangan begitu tuh. Jangan jamaah sekalian, karena berarti ada maunya. Ada maunya siapa? Maunya dia, maunya masyarakat kagak diikutin jamaah sekalian. Nah mudah-mudahan nih calon-calon pemimpin rakyat kita nih jamaah sekalian semuanya biar pada amanah istiqomah, amin. Kita lihat nih hubungan dia sama keluarga, diakur enggak, bersatu enggak. Lihat hubungan sama masyarakat, tetangga, lihat hubungan sama masyarakat. Yang keempat, lihat hubungan dia kepada Allah. Kalau hubungannya kepada Allah bagus, saudara, dia cinta sama ulama, dia cinta sama kiai, dia cinta sama Allah dan Rasulnya, udah pasti bagus dah. Betul, betul. Itu jamaah sekalian. Nah, haul ini membentuk persatuan. Yang pertama adalah persatuan sesama keluarga. Nah, para jamaah sekalian, jadi kematian itu bisa menimpa kepada siapa saja. Makanya kematian itu disebut sebagai musibah. Karena kematian itu sebagai musibah. Ketika ada keluarga meninggal dunia, nangis boleh nggak? Boleh. Gimana sih orang nangis kagak boleh jamaah sekalian? Yang kagak boleh itu an-niyahah, menjerit. Nangis boleh jamaah sekalian. Jangan nangis boleh, tapi jangan keluar air mata. Gimana sih nangis kagak keluar air mata? Kalau air matanya jangan sampai netes lah. Nangis kagak keluar air mata nggak sampai netes. Udah biarin dia nangis. Yang penting jangan berlebihan an-niyahah. Kan saya pernah sampaikan tuh. Nangis kan ada 2 macam. An-nangisu kismaini. Nangis ada 2 macam. Satu an-nangisu gegerungan. Yang kedua an-nangisu seg-segan waktu itu. Udah tuh jangan sekalian ya. Ya Allah. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti, saudara. Para nabi, para rasul, ulama semua masih mati. Nabi Idris alaihi salam. Suatu hari Nabi Idris datang malaikat Israel. Begitu datang malaikat Israel, Nabi Idris nanya, "Wahai Israel, jita zairon am qaibidon." Kamu datang ke sini mau cabut nyawa saya apa cuma sekedar berkunjung aja nih? Kata Nabi Idris gitu. Apa kata malaikat Israel? Kuntu zairon. Saya cuma berkunjung aja nih, kangen saya kepada engkau wahai Nabiullah Idris. Kemudian saya minta izin kepada Allah, saya diizinkan. Oh begitu, alhamdulillah Nabi Idris. Ada satu permintaan dari saya kata Nabi Idris. Apa wahai Nabiullah Idris? Cabut nyawa saya, tapi balikin lagi. Kata Nabi Idris itu. Emang kenapa? Saya pengen tahu rasanya kematian. Karena katanya kematian sakitnya luar biasa. Akhirnya malaikat Israel menghadap kepada Allah, lapor saudara. Para jamaah sekalian bahwa Nabi Idris pengen dicabut nyawanya, kemudian minta dikembalikan lagi setelah dicabut. Allah mengizinkan, dicabut nyawanya Nabi Idris, saudara, dikembalikan lagi. Menjerit Nabi Idris jamaah sekalian setelah kematian, ya, setelah beliau dikembalikan, menangis sejadi-jadinya. Apa kata Nabi Idris? Kalau seandainya jamaah sekalian, saya saja yang sebagai Nabi rasa sakit kematian sampai seperti ini, bagaimana manusia biasa? Boleh jadi Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah sekalian, mengatakan bahwa mati itu sakitnya bagaikan 300 kali ditebas dengan pedang atau ditusuk dengan pedang. Jangankan 300 kali, kita kena silet aja perih. Betul? Iya jamaah sekalian. Nah makanya mati yang paling indah adalah mati dalam keadaan husnul khatimah.
ya sekalian. Nah kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, pulang kita harus bawa apa? Kenapa jamaah sekalian? Ketika kita kembali kepada Allah, udah nggak ada yang kita bawa, pakaian-pakaian dunia jamaah sekalian, nggak ada yang kita bawa. Kita pakai sepatu dilepas, kita pakai kaos kaki lepas, celana panjang sampai sempak juga kita nggak pakai. Nggak pakai Pak. Kita pakai dasi dilepas, pakai peci dilepas, kita punya kacamata dilepas, jam tangan, cincin jamaah sekalian, lepas semua saudara. Gamis apa lagi? Ya, udah jamaah sekalian, dilepas semuanya karena itu pakaian dunia. Kita punya kendaraan dilepas karena itu kendaraan dunia. Kita punya rumah nggak dibawa, itu rumah dunia. Terus nanti kita mau pakai apa saudara? Di sana kalau nggak punya pakaian, lihat aja dalam Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khairun. Udah nggak usah bawa pakaian kamu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Pakaian kita nanti takwa. Jadi jangan khawatir kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan uryanan, dalam keadaan telanjang. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, ketakwaan itulah yang akan menjadi selimut kita, ketakwaan itulah yang akan menjadi pakaian kita. Amin ya robbal ya rob. Mudah-mudahan kita semua dikasih ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mudah-mudahan menjadi hati yang bertakwa. Hati yang penting Pak. Ala inna fil jasad mudghah. Ingat di dalam jasad. Jasad itu apa isinya? Kepala, telinga, mata, tangan, kaki. Ini karena udah malam saya ngomong agak buru-buru nih. Saya ngomong tadi, Bang, udah saya ngomong setengah jam aja ya. Ini udah setengah jam belum? 10 menit lagi kali ya. Ya. Kan gitu kan, ala inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad kita ada mudghah, segumpal daging. Apa jasad kita? Ya jasad Pak, tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini kan jasad nih, ada tangan, ada mata, ada telinga. Mudghah, ada segumpal daging. Wa idza saluhal jasad kulluh. Kalau seandainya daging itu bagus, maka semua jasad itu bagus. Kalau seandainya daging itu wa idza fasadat jasad kulluh. Kalau seandainya daging itu jelek, maka semua jasad juga. Kalau hatinya buruk Pak, kakinya melangkahnya ke buruk, jasadnya ikut buruk. Hatinya malas ke pengajian nih, kaki kagak bakalan mau melangkah. Kalau hatinya busuk, hatinya jahat jemaah sekalian, mulutnya juga jahat pasti. Kalau hatinya jahat, tangan yang ikut jahat saudara, tergantung daripada hati saudara. Nah makanya kematian yang paling indah itu adalah husnul khatimah. Buat mereka orang yang bertakwa, yang menggunakan pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kendaraannya gimana? Nggak usah dibawa tuh motor, nggak usah dibawa tuh mobil, mau lama, mau baru, mau second segala macam, nggak usah dibawa. Terus kendaraannya apa nanti kita? Jamaah sekalian, man shalla fi yaumin wa lailatin isnai asara raq'atan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat ketika di dunia sehari semalam, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Mana 12 rakaat ini saudara? Arba'an apa? Ba'da duhri, ya kan? Jamaah sekalian, qabla duhri wa raq'ataini ba'daha, wa raq'ataini ba'dal maghrib, wa raq'ataini ba'dal isya, wa raq'ataini qabla sholatil fajri. 12 rakaat. Itu kita jaga tuh 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat qabla sholatil fajri. Allah akan bangunkan rumah kita nanti di surga. Amin. Makanya jaga sholat sunnah. Kan itu tuh jamaah sekalian. Temen kagak usah diajak, makanya mati itu nggak ada yang ngajak-ngajak orang. Ini kadang-kadang orang di kampung kan matinya hari apa? Hari Sabtu. Gue biasanya kalau hari Sabtu mati ngajak-ngajak orang itu. Kagak ada Bang, mati ngajak-ngajak orang. Iya. Nggak usah teman, nggak usah dibawa-bawa. Udah nanti Allah ganti teman kamu dengan teman yang lebih bagus lagi. Siapa teman kita yang lebih bagus? Yang penting kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akan Allah ganti saudara teman-teman kita yang jauh lebih baik lagi. Persaudaraan akan tetap ada. Kita nanti akan mempunyai teman yang jauh lebih baik. Siapa? Minan nabiyyin, teman kita para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang kuat teguh keimanannya saudara.
wasuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihina, dan para orang-orang soleh. Syaratnya yuti'illaha, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jemaah sekalian, banyak ya. Jadi itulah orang yang kalau seandainya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir jemaah sekalian, yang jelas kita evaluasi aja udah. Saya ngomong begini tidak bermaksud menasehati para, saya yakin para kiai, para ustadz di sini jauh lebih hebat ilmu dan ibadahnya, insya Allah. Cuma kita evaluasi saja. Hasibu anfusakum qabla an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Udah kita hisab jemaah sekalian, kita evaluasi, wazinu kita koreksi jemaah sekalian. Sebab nanti kita akan dikoreksi oleh Allah jauh lebih berat. Terus kapan kita evaluasinya? Al-an, sekarang jemaah sekalian. Sebelum nanti kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada cerita, ada konglomerat. Konglomerat itu orang yang udah kebangetan kaya, Pak, konglomerat. Jadi engkongkong jauh dari melarat ya. Ya. Jadi udah kebangetan kaya ya. Sehingga dia keluarganya juga udah kaya semua, dikumpulin keluarganya. Nanti kalau seandainya saya mati, ini harta saya mau kasih siapa ini? Pokoknya nanti kalau saya mati ini harta saya mau bagi dua sama orang. Cuma satu syaratnya, siapa orang itu nemenin saya nanti di kuburan selama 40 hari. Itu orang yang nemenin saya di kuburan 40 hari, harta saya kasih sama dia, saya bagi dua. Ditanya keluarganya kagak ada yang mau. Ngapain gue di kuburan 40 hari nungguin lu? Gitu, urusan gue aja banyak, harta gue juga ada cukup. Sama masyarakatnya nggak ada yang mau, dibikin sayembara. Nggak ada yang mau jemaah sekalian. Ada satu yang mau, ada orang yang kerjaannya tiap hari ngampakin kayu, bawa kampak. Saya biarin dah, kuburan-kuburan 40 hari daripada nyari duit susah ya. Udah kampak, udah bikin perjanjian hitam di atas putih, kalau seandainya di konglomerat mati kamu berani nemenin dia selama 40 hari, siap gitu kan. Cuman satu, kalau seandainya saya nanti nemenin dia, izinkan saya bawa kampak, karena ini teman saya dari masih muda sampai sekarang, saya kemana-mana kagak bisa lepas dari kampak saya. Diizinkan akhirnya dalam waktu yang sudah ditentukan jamaah sekalian, sudah meninggal dunia dikabarin tuh sama orang, emang udah sepuh tuh kan konglomeratnya. Dibikin kuburan udah disiapin, ada ruang tunggunya di situ. Tungguin aja sama dia tuh. Malam pertama jamaah sekalian datengin malaikat. Malaikat kagak nanya nih dia nih yang meninggal karena masih ada orang. Kan kalau 7 langkah malaikat baru nanya katanya. Orang udah pada pulang. Kata malaikat di bocah kagak pergi-pergi nih ya. Datang malaikat, kamu ngapain? Saya nungguin ini jenazah. Kamu bawa apa itu? Saya bawa kampak malaikat. Kampak siapa? Kampak saya malaikat. Pergi itu malaikat. Besok malam kedua datang lagi. Kamu ngapain? Nungguin jenazah malaikat. Kamu bawa apa itu? Bawa kampak malaikat. Itu kampak gagangnya apa itu? Kayu malaikat. Pergi itu malaikat. Besok malam ketiga nanya lagi. Kamu ngapain? Nungguin jenazah malaikat. Itu gagangnya apa itu? Kampak itu? Kayu malaikat. Kayunya dari mana? Dari teman saya malaikat. Pergi lagi tuh malaikat. Malam yang keempat datang lagi. Kamu ngapain? Nungguin jenazah malaikat. Kamu bawa apa itu? Kampak. Itu kayunya dari mana? Dari teman saya. Teman kamu tahu nggak waktu kamu ngambil kayu itu? Tahu malaikat. Pergi lagi malaikat. Malam ke-6, malam ke-7, malam ke-9, 27, 29 sampai 38 yang ditanyain kampak-kampak juga di sekalian. Udah agak sanggup, akhirnya dia keluar. Gedor-gedor pintu kuburan, apa dia bilang? Saya sudah tidak minat lagi dengan harta ini konglomerat. Jemaah sekalian. Kenapa? Saya aja yang cuma bawa kampak aja ditanyain kagak ngaso-ngaso, tiap hari gue ditanyain kampak. Saya dihisap kampak aja ditanyain, apalagi mereka yang hartanya banyak. Apalagi mereka yang hartanya berlipat-lipat saudara. Hartanya di mana saja ada, ya kendaraan, ya kontrakan barangkali, apartemen, rumah, perhiasan. Kita tidak bisa bayangkan, mungkin jemaah sekalian, sampai sekarang yang dimakamkan yang meninggal dunia sudah 10 tahun, 20 tahun jemaah sekalian, masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat munkar wa nakir. Karena hisab itu lama. Makanya kita kalau hari Jumat sunnah baca surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jawab dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi, Rabbi hasibni hisabai. Ya Allah, hisab saya, periksa saya dengan hisaban yang cepat. Artinya apa? Memang ada orang yang dihisab dengan hisaban yang berat jemaah sekalian. Mudah-mudahan hisab yasir bagi kita. Jadi dia bawa kampak aja, kampak ditanyain aja. Sampai 40 hari, mungkin 4 tahun kan ditanyain kampak itu. Bagaimana kita yang punya harta jemaah sekalian? Ya, mobil kita. Mungkin saya juga ditanya, "Ya saudara, kamu punya apartemen, kamu punya mobil, duitnya kamu dari mana?" Saya ceramah malaikat.
Terus yang ngasih siapa? Panitia. Panitianya ikhlas apa enggak? Nonanan ikhlas kagak. Enggak. Enggak, iya. Iya. Lah gua udah ceramah masa kagak ikhlas. Amplop udah gua kantongin udah jah. Itu bisa jadi begitu tuh ya. Nah makanya kita ini sama manusia ini ya pentingnya di situ. Makanya sumber, wah ini panjang lagi nih Pak. Ya, makanya sumber masalah-masalah fikih diantaranya adalah antarodin sama-sama ridho. Pembagian ahli waris, laki-laki dengan perempuan sama saudara udah samain aja udah. Ya, jamaah sekalian. Misalkan ada begitu tuh, nggak apa-apa kalau misalnya abangnya ridho, saudara laki-lakinya ridho, saudara perempuannya ridho, sama-sama ridho, boleh nggak? Boleh aja jamaah sekalian. Tidak perlu kita pakai rumus lidzakari mithlu hadzil unsayain, karena rumus daripada masalah fikih adalah antarodin, yang penting sama-sama ridho, sama-sama itu dulu jamaah sekalian yang menjadi akar daripada inti dari masalah fikih. Ya seperti ini kan bulan apa nih? Arbaatun hurum. Bulan haram nih Pak, tapi haram bukan masalah haram fikih, haramnya adalah haram al-mu'azzam, yaitu bulan yang menunjukkan kemuliaan. Haram fikih jamaah sekalian dengan haram Arab juga beda. Kita nawar korma, haji, kam, khamsa riyal, kita tawar misalnya arba riyal, haram, bukan haram fikih. Kalau haram fikih di sana dia dosa semua kita. Nawar gamis dosa, nawar korma dosa, lah dikit-dikit haram jamaah sekalian ya. Nah makanya alhamdulillah acara haul pada malam hari ini saya yakin jamaah sekalian almarhum di alam kuburnya, di alam barzaknya sedang mendapatkan rahmat dengan sebanyak-banyaknya, mendapatkan magfirah seluas-luasnya, berkah perkumpulan kita, berkah doa guru-guru kita, amin ya Allah ya Robbal. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur. Udah lama Bang semenjak kopi suka ceramah-ceramah mari ya, pokoknya kopi ini udah ustad-ustad tiarap aja semua dah. Lah ustad-ustad banyak banget yang udah sampai dagang garam goreng ustad ya. Gara-gara kopi ya sekalian ya, tapi alhamdulillah itu ujian kita tuh. Itu ujian Pak. Alhamdulillah sekarang kita bisa normal kembali ya. Status Covid juga sudah dicabut oleh pemerintah dan kita alhamdulillah bisa bersilaturahim. Ayo kita tambah semangat, tambah syiarkan Islam di masyarakat kita, dalam pengajian, dalam tabligh, dalam dakwah, dalam syiar Islam, termasuk malam hari ini jamaah sekalian. Almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Jamaluddin mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah perkumpulan kita dalam acara haul beliau yang ke-11. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.